Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renzada Septia dari kelas 444B37 dengan NIM 44210928 ingin mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah Corporate Human Relation. Yang pertama yaitu gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah alat perilaku khusus yang digunakan dalam situasi dan kondisi tertentu dengan keseimbangan antara perilaku formal dan perilaku kasual dalam percakapan. Metode komunikasi formal menggunakan bahasa yang terstruktur, kurang lisan, dan pribadi. Jarang menggunakan lelucon yang tidak pantas dan emosi yang lebih teratur. Tipe gaya komunikasi ini ada 4, yaitu komunikasi pasif. Seorang dengan komunikasi pasif ini tidak pernah membela diri sendiri. Jika seseorang komunikator pasif, mereka akan menghindari untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan opininya. Yang kedua yaitu komunikasi agresif. Seseorang dengan tipe ini akan tetap mempertahankan diri sendiri secara langsung, namun terkadang berperilaku tidak pantas. Komunikasi verbalnya pun terkesan melecehkan dan melanggar hak orang lain. Yang ketiga yaitu komunikasi pasif-agresif. Seorang dengan tipe ini tidak berhubungan langsung dengan masalah. Mereka tampaknya tidak memiliki masalah dengan orang lain, sedangkan secara tidak langsung mengekspresikan kemarahannya dan frustasi. Yang keempat yaitu komunikasi asertif. Seorang komunikator yang paling efektif karena mampu melakukan komunikasi yang terbuka dan tidak berlebihan. Komunikator asertif sangat tegas dan dapat mengungkapkan kebutuhan, ide, dan perasaannya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis tokoh gaya komunikasi dari Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober 2017, menggantikan Jarod Saiful Hidayat. Di bidang keilmuan, Anies sudah lama menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Pada tanggal 27 Oktober 2014, ia diberi perintah oleh Presiden Joko Widodo untuk berubah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di bironya. Masa jabatannya berakhir ketika Jokowi mendelegasikan Muhadjir Effendi sebagai pengganti Anies pada tanggal 27 Juli 2016. Anies Baswedan yang mempunyai nama lengkap Anies Rashid Baswedan, ia dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Anies Rashid Baswedan ini lahir di tengah-tengah keluarga yang akademis. Beliau merupakan anak pertama dari DRS Rashid Baswedan SU yang bekerja sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Ibunya bernama Profesor Dr. Alia Rashid MPD yang bekerja sebagai guru besar dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta. Anies Baswedan juga merupakan seorang cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan yang juga menjabat sebagai seorang menteri pada masa awal kemerdekaan. Tidak diragukan lagi latar belakang dari keluarga yang dimiliki oleh Anies Baswedan dari seorang cucu pejuang dan dilahirkan dari keluarga yang akademis. Baik, selanjutnya yaitu gaya komunikasi Anies Baswedan merupakan gaya komunikasi asertif, yang dimana gaya komunikasi ini adalah bentuk komunikasi yang paling efektif karena mampu melakukan komunikasi yang terbuka dan tidak berlebihan. Komunikator asertif sangat tegas dan dapat mengungkapkan kebutuhan, ide, dan perasaannya sendiri. Meski begitu, mereka tetap mendengarkan pendapat orang lain dan tidak mendominasi. Meskipun mereka percaya diri saat berkomunikasi, tapi tetap tahu batasannya sehingga tidak akan berbuat agresif, di mana gaya komunikasi asertif merupakan gaya yang beliau gunakan dalam mempersuasi anggota serta para penduduk untuk dapat bekerja sama menyokong program-program kampanye dan pemerintah ibu kota. Gaya komunikasi yang lebih kalem serta lebih mengena untuk mayoritas penduduk yang beliau pimpin, sehingga gaya komunikasi asertif ini lebih mudah diterima oleh masyarakat. Karena gaya ini menerapkan kedekatan serta keterbukaan pemimpin dengan masyarakat, di mana masyarakat dapat bertemu langsung dan berinteraksi secara langsung dengan pemimpinnya. Maka dari itu muncul kedekatan serta kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Beberapa ciri-ciri dari komunikator asertif diantaranya adalah kemampuannya berkolaborasi dengan orang lain dan berbagi ide. Anies misalnya, pada saat COVID-19 sedang ramainya, ia membangun kepercayaan dengan cara selalu memberikan informasi terkait penyediaan kebutuhan masyarakat
maupun tenaga medis, seperti alat pelindung diri dan kamar hotel sebagai tempat menginap tenaga medis untuk sementara waktu. Dari gaya komunikasi Anies Baswedan ini juga memiliki kelebihan apabila dia katakan terlaksana dengan baik, maka sesuatu yang sedang dijalankan akan menghasilkan hal yang baik juga. Di samping itu, gaya kepemimpinan ia yang demokratis, maka Indonesia dapat berkembang pesat karena semua pihak-pihak yang terlibat akan lebih berperan besar karena tugas pemimpin hanya untuk menunjukkan sasaran yang ia capai. Dengan hal ini, juga maka anggota akan diberi kepercayaan untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka semua orang akan dapat berkembang dengan baik di sini. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.